Selamat malam pemirsa, menemani istirahat Anda, tim redaksi kami telah menyiapkan beragam informasi menarik. Inilah Buletin iNews Malam selengkapnya. Kesal dengan aksi rombongan pemotor yang kerap menggeber motornya saat konvoi, sekelompok pemuda menyerang para pengendara motor dengan melemparinya menggunakan batu. Aksi penyerangan yang terjadi di Jalan Maminasata, Maros, Sulawesi Selatan ini membuat rombongan motor ini kocar-kacir dan berupaya menyelamatkan diri. Namun nasib apes menimpa seorang pengendara motor yang tak sempat kabur ini. Ia menjadi bulan-bulanan penganiayaan sekelompok pemuda. Akibat penganiayaan itu, korban yang masih di bawah umur mengalami luka berat. Berbekal rekaman video amatir ini, Satreskrim Polres Maros meringkus 7 pelaku penyerangan dan 4 pelaku lain yang masih buron. 4 pelaku diantaranya masih di bawah umur. Setelah para pelaku menjalani pemeriksaan, motif pengeroyokan ini pun terkuak. Pelaku marah karena saat nongkrong tiba-tiba lewat konvoi rombongan pemotor dengan cara ugal-ugalan, menutup seluruh badan jalan sambil menggeber motornya. Yang mana pada saat itu akibat dari konvoi yang kemudian dinilai ugal-ugalan oleh para yang sudah diamankan ini, para pelaku, sehingga tersulut rasa amarah dari para pelaku ini. Sejumlah 7 orang kemudian berinisiasi untuk melakukan penganiayaan terhadap mereka. Sejumlah barang bukti berupa pakaian serta helm yang dikenakan para pelaku disita. Para tersangka dikenakan pasal penganiayaan terhadap anak dengan ancaman 3 tahun penjara. Dari Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan melaporkan. Sebuah kapal cepat milik salah satu homestay di Raja Ampat, Papua Barat Daya terbakar di perairan Kampung Sawingrai, distrik Meos Mansar, Rabu pagi. Saat terbakar, kapal ini tengah mengangkut 11 penumpang wisatawan mancanegara menuju Pulau Wayak. Kobaran api pertama kali muncul dari bagian belakang kapal. Para penumpang yang panik melompat ke laut untuk menyelamatkan diri. Warga yang melintas mengevakuasi para korban ke puskesmas Kampung Yan Bekwan. Untuk mendapatkan perawatan intensif, para korban dengan tingkat luka bakar yang berbeda dilarikan ke RSUD Raja Ampat di Waisai. Kapolres Raja Ampat AKBP Igusti Gedera Kamertayasa menyatakan pihak kepolisian tengah menyelidiki penyebab pasti kebakaran kapal cepat. Dugaan sementara, kebakaran dipicu oleh korsleting listrik pada mesin speedboat. Insiden ini kembali menyoroti keselamatan transportasi laut di Raja Ampat yang menjadi destinasi wisata kelas dunia. Pihak berwenang mengimbau operator kapal untuk meningkatkan standar keselamatan guna mencegah kejadian serupa. Dari Raja Ampat, Papua Barat Daya, Chandri Suripati, iNews melaporkan. Pemirsa, rumah kontrakan di Jalan Kampung Klingkit, Rawabuaya, Cengkareng, Jakarta Barat terbakar Rabu siang. Peristiwa ini terjadi saat penghuni rumah sedang memperbaiki outdoor AC melakukan pengisian freon. Tiba-tiba saja tabung freon AC meledak dan langsung membakar rumah kontrakan miliknya. Pemilik rumah mengalami luka bakar dan dilarikan ke rumah sakit terdekat. Petugas pemadam kebakaran Jakarta Barat yang tiba di lokasi berupaya memadamkan kobaran api. Api berhasil dipadamkan setengah jam kemudian setelah 5 unit mobil pemadam dikerahkan ke lokasi. Awal kejadiannya dia lagi servis AC, nggak tahu ceritanya apa dia meledak atau bagaimana. Milik rumah lagi servis AC. Iya, taunya ada yang meledak dadur, orangnya kebakar. Takut juga gue. Terus dibawa ke lari ke kamar mandi. Terus ada temannya minta ditolongin. Akibat kebakaran ini pemilik rumah mengalami kerugian hingga ratusan juta rupiah. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Musisi era 80-an, Paris RM, lagi-lagi tersandung kasus dugaan penyalahgunaan narkotika. Kali ini Paris ditangkap unit 3 Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan. Dalam penangkapan ini, polisi menyita barang bukti berupa narkoba jenis ganja dan sabu. Paris ditangkap di wilayah Bandung, Jawa Barat saat tengah berada di jalan raya. Saat ini pelantun lagu Sakura ini tengah menjalani pemeriksaan mendalam di unit 3 Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan. Sekarang sudah menjadi tersangka, yaitu inisial ADK, 46 tahun,
Kemudian FRM 66 tahun. Setelah kita mendapatkan titik terang bahwa adanya yang diinisial FRM ya, yang diduga juga memesan barang yang ada dari ADK, diamankan. Kemudian diamankan di kota Bandung. Sebelumnya Paris RM sudah 2 kali ditangkap polisi terkait kasus penyalahgunaan narkoba. Pada Oktober 2007, Paris RM kedapatan memiliki 1,5 linting ganja seberat 5 gram dan dihukum 8 bulan penjara. Kemudian tahun 2015, Paris kembali tertangkap saat menghisap ganja sambil bermain gitar di rumahnya, Bintaro, Tangerang Selatan. Barang bukti yang ditemukan ganja pada asbak di atas meja. 3 tahun berselang, Agustus 2018 lagi-lagi Paris kembali ditangkap dalam kasus yang sama. Ia ditangkap di kediamannya dengan barang bukti dupa, paket sabu, dan 9 butir akfrazolam. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Bareskrim Mabes Polri bersama Menteri Perdagangan dan pihak Pertamina turun langsung menyegel salah satu SPBU di Jalan Baros, Kota Sukabumi, Jawa Barat. Penyegelan dilakukan setelah adanya temuan kecurangan oleh SPBU, yakni mengurangi takaran BBM. Modusnya pelaku memasang alat tambahan berupa PCB dalam dispenser BBM yang ada di SPBU. Dengan alat itu, setiap pengisian 20 liter BBM akan berkurang 60 ml atau rata-rata 3%. Akibat kecurangan ini menimbulkan kerugian hingga mencapai 1,4 miliar rupiah per tahun. Meski telah beroperasi sejak tahun 2005, belum diketahui berapa lama alat tersebut digunakan. Pihak kepolisian sudah memeriksa 4 saksi, termasuk pengelola dan operator SPBU. Kasus ini segera kita naikkan di penyidikan dengan terlapor adalah direktur dari PT PBM, yaitu Saudara Rudi. Dan ini baru awal. Ini nanti akan kita kembangkan lagi, kira-kira siapa yang ikut bermain atau menikmati dari hasil kecurangan ini. Ini melanggar ketentuan atau undang-undang meteorologi legal dan juga melanggar undang-undang perlindungan konsumen. Sementara itu, untuk menghindari modus curang pengelola SPBU, para pemilik kendaraan harus lebih teliti saat mengisi BBM. Pertama, cek meteran awal di angka 0 dan posisi angka terakhir di mesin pengisian BBM sesuai dengan jumlah yang Anda beli. Kedua, waspadai pengisian BBM secara manual karena saat ini nozzle sudah otomatis sehingga bensin berhenti sesuai takaran. Ketiga, menggoyangkan tangki BBM agar tangki terisi BBM secara sempurna. Dan laporkan SPBU jika ditemukan kecurangan dengan menghubungi call center Pertamina di nomor 135. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Sebanyak 8 siswa SD Negeri 7 di Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang, Sumatera Selatan mengalami keracunan massal. Mereka dilarikan ke Puskesmas Tebing Tinggi dengan keluhan mual dan muntah, diduga usai mengkonsumsi makanan bergizi gratis. Laporkan untuk hari ini Selasa tanggal 18 di SD 8. Sebelumnya, seorang guru SD Negeri 8 yang menempati gedung satu atap dengan SD Negeri 7 menemukan ulat jenis belatung dari beberapa lauk dan buah yang disajikan. Seketika, sang guru melarang siswanya mengkonsumsi makanan tersebut guna menghindari hal yang tak diinginkan. Naas, siswa-siswi SD Negeri 7 sudah terlanjur menyantap makanan hingga keracunan. Usai kejadian, polisi mendatangi dapur penyedia makanan bergizi gratis serta meminta keterangan para korban dan saksi. Dalam kemudian ini masih dalam tahap penyelidikan, ya. Kemudian tempat ini sementara kita stop atau kita hentikan aktivitas. Kini aparat Polres Empat Lawang menutup sementara operasional dapur selaku penyedia makanan bergizi gratis untuk penyelidikan lebih lanjut. Dari Kabupaten Empat Lawang, Sumatera Selatan, Amri Wijaya, iNews melaporkan.
Komisi Pemberantasan Korupsi KPK akhirnya resmi menahan Wali Kota Semarang, Hefearita Gunaryanti Rahayu alias Mbak Ita dan suaminya Alvin Basri Rabu siang. Dengan tangan terborgol, pasangan suami istri yang mengenakan rompi oranye ini hanya menundukkan kepala saat dihadirkan di depan awak media. Menurut Wakil Ketua KPK Ibnu Basuki Widodo, Mbak Ita dan Alvin Basri terlibat dalam kasus dugaan korupsi pengadaan meja dan kursi, pemotongan tunjangan aparatur sipil negara, dan gratifikasi. Bahwa sejak saat HGR menjabat sebagai Wali Kota Semarang, HGR dan AB telah menerima sejumlah uang dari fee atas pengadaan meja kursi fabrikan SD pada Dinas Pendidikan Kota Semarang tahun anggaran 2023. Pengaturan proyek ke Bapenda Kota Semarang. KPK menahan pasangan sejoli ini di Rumah Tahanan Negara Kelas 1 Jakarta Timur terhitung mulai 19 Februari hingga 10 Maret 2025 untuk keperluan penyidikan. Tim Liputan iNews melaporkan. Empat bulan memimpin sebagai presiden, Prabowo Subianto mereshuffle menteri dan kepala lembaga, diantaranya Kepala dan Wakil Badan Pusat Statistik BPS, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP, Kepala Badan Siber dan Sandi Negara BSSN, serta Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Mendikti-Saintek. Profesor Brian Yuliarto yang berlatar belakang bidang material nano untuk energi dipilih Presiden menduduki jabatan Mendikti-Saintek yang baru. Dikti-Saintek rasanya memegang peranan yang penting ya untuk mendukung program-program strategis Pak Presiden, swasembada pangan, energi, hilirisasi, industrialisasi. Jadi tadi Pak Satrio menyampaikan ya tentu kita akan percepat, kita akan konsolidasi dulu ya. Besok saya dengan teman-teman di sini sehingga program-program strategis Pak Presiden dapat kita dukung dari Kementerian Dikti-Saintek gitu. Brian pernah mengenyam pendidikan dan kursus di Institut Teknologi Bandung, Universitas Tokyo, dan Universitas Pertahanan. Memiliki pengalaman sebagai dosen, peneliti, dan juga wakil rektor. Brian dilantik menggantikan Satrio Sumantri Brojonegoro. Selama menjabat, Satrio pernah didemo ratusan pegawainya sendiri yang memprotes kepemimpinan Satrio yang dinilai arogan, melakukan mutasi atau pergantian jabatan tak sesuai prosedur, dan melibatkan kepentingan pribadi dan keluarga dalam urusan kementerian. Perasaan saya ikhlas. Tadi jam 2 saya menyerahkan surat pengunduran diri sebagai Mendikti-Saintek ke Pak Presiden. Berarti saya sudah mengundurkan diri, ya saya lega, ikhlas saya, karena ya saya sudah mengerjakan tugas saya selama 4 bulan ini dengan sebaik-baiknya. Saya ikhlaskan untuk diteruskan oleh Pak Menteri yang baru. Ada hal-hal yang dititipkan? Banyak hakim kita masih Kesejahteraan hidup hakim di Indonesia menjadi sorotan Presiden Prabowo Subianto saat berpidato di acara sidang istimewa laporan tahunan Mahkamah Agung tahun 2024. Selain itu, Presiden Prabowo juga menyinggung tentang tingkat kepuasan atas putusan Hakim MA. Terima kasih. Ada tapinya. Kalau tidak salah, saya lihat sepintas slide Ketua Mahkamah Agung tadi. Tingkat kepuasan atas putusan tingkat banding. Benar ya? Kalau tidak salah, tingkat kepuasannya masih tidak terlalu tinggi. Atau mungkin mata saya yang kurang baik.
Meski demikian, Presiden Prabowo mengimbau hakim agar tetap berintegritas, pengayom dan pelindung rakyat, menegakkan keadilan untuk seluruh rakyat Indonesia tanpa pandang bulu. Jelang pelantikan gubernur dan wakil gubernur Banten terpilih hasil Pilkada serentak 2024, pemerintah Provinsi Banten mulai melakukan sejumlah persiapan. Salah satunya adalah menyiapkan pakaian dinas untuk gubernur dan wakil gubernur Banten. Tak tanggung-tanggung, fasilitas pakaian dinas untuk gubernur dan wakil gubernur melalui Biro Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Banten menyedot anggaran yang fantastis sebesar 1 miliar rupiah. Anggaran sebesar 1 miliar hanya untuk pakaian dinas gubernur dan wakil gubernur terpilih dinilai sebagai pemborosan dan keputusan yang tidak bijak. Apalagi karena anggaran sebesar ini dibuat saat kehidupan sebagian warga Banten memprihatinkan, angka kemiskinan dan pengangguran tinggi, infrastruktur rusak dan terbengkalai, serta di tengah gembar-gembor efisiensi anggaran oleh pemerintah pusat. Kan pemerintahan pusat sendiri itu adanya pemangkasan anggaran, sedangkan Provinsi Banten malah melakukan penganggaran yang cukup sangat fantastis. Nah, dapat kita lihat juga kan di saat ini pengangguran yang ada di Banten itu cukup sangat besar, apalagi di baju itu kan kita nggak tahu itu baju itu terbuat dari syarat-syarat apa, mobil pun kita juga nggak tahu gitu. Sedangkan masyarakat itu udah sangat-sangat sengsara yang ada di Provinsi Banten. Menanggapi hal itu, pelaksana tugas Kepala Biro Umum dan Perlengkapan pada Sekretariat Daerah Provinsi Banten buka suara. Penetapan besaran dan jumlah pakaian dinas itu sesuai dengan aturan sarana prasarana yang harus kita siapkan. PDL, PSH, seperti itu sudah ditetapkan besarannya. Dan kelayakan terhadap harga tentu kita mengacu kepada standar harga. Itu adalah penganggaran di proses DPA. DPA ini adalah pagu pada saat proses perencanaan. Pada saat proses pelaksanaan, kita lakukan sesuai dengan kondisi harga existing. Jadi tentu pasti akan ada efisiensi. Apalagi sudah ada Inpres 1, gubernur dan wakil gubernur terpilih pasti akan melakukan efisiensi terhadap apa yang sudah kita anggarkan. Sebagai catatan tambahan, selain anggaran 1 miliar rupiah untuk pakaian dinas, Pemprov Banten juga menganggarkan kendaraan dinas 5 miliar dan tempat tidur 0,5 miliar rupiah untuk gubernur dan wakil gubernur Banten terpilih. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriandi, iNews melaporkan. Di bawah guyuran hujan di kawasan Monas, para kepala daerah terpilih Pilkada 2024 berjalan bersama menuju ke Istana Negara. Semangat para peserta tidak surut meski beberapa di antaranya terlihat menggunakan topi atau tangan untuk menutupi kepala mereka. Mereka dibagi dalam 30 peleton seperti yang telah diajarkan dalam gladi kotor sehari sebelumnya. Namun terlihat banyak kepala daerah yang belum sinkron dalam gerakan baris berbaris. Jika dalam gladi kotor para kepala daerah terpilih Pilkada 2024 ini menggunakan pakaian olahraga, hari ini mereka terlihat menggunakan pakaian formal berupa kemeja putih dan bawahan hitam. Dalam gladi ini, seluruh kepala daerah terpilih akan diberikan pengarahan teknis untuk agenda pelantikan. Sesuai rencana, Presiden Prabowo Subianto akan melantik 481 kepala daerah terpilih secara serentak pada Kamis 20 Februari 2025. Dan berikut rencana kegiatan pelantikan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih serentak 2025 di Istana Kepresidenan Jakarta. Polisi dan Dishub DKI Jakarta akan memberlakukan rekayasa lalu lintas pada pelantikan kepala daerah terpilih yang digelar di Istana Negara Jakarta. Rekayasa lalu lintas tersebut berlaku di kawasan Istana Negara, Jalan Medan Merdeka Utara, dan sekitarnya.
Berikut rekayasa arus lalu lintas yang bersifat situasional di kawasan Istana Kepresidenan selama kegiatan pelantikan kepala daerah. Rekayasa lalu lintas bertujuan untuk menjamin keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas bagi masyarakat yang akan melintas di kawasan Istana Kepresidenan. Namun pengguna jalan pun dihimbau untuk menghindari ruas jalan tersebut selama pelantikan berlangsung. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Tangis TR tersangka kasus perdagangan orang pecah ketika polisi mengungkap perbuatannya. TR bersama rekannya SM mengiming-imingi 15 wanita dan diantaranya masih di bawah umur untuk bekerja sebagai pegawai swasta. Namun praktiknya wanita tersebut malah dijadikan wanita penghibur lelaki hidung belang. Tersangka menyamarkan pekerjaan korban dengan pijat panggilan melalui media online. Sebelumnya petugas yang mendapatkan informasi adanya praktek prostitusi online menggerebek sebuah apartemen di kawasan Sunter, Jakarta Utara. Dari penggerebekan, petugas mengamankan 2 wanita dan menyita barang bukti alat kontrasepsi, belasan telepon genggam dan buku rekening. Menurut Kapolres Pelabuhan Tanjung Priuk, tersangka mendapatkan korban dari berbagai daerah di Jawa Barat dan Jawa Tengah. Tersangka mendapatkan keuntungan dari para korban yaitu sekitar 1 sampai 200 ribu. Kalau untuk pelayanannya 2 jutaan. Jadi dari setiap korban ini 2 juta itu diberikan cas, akan tapi dia mengambil jatah itu kurang lebih 200 ribu. Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat pasal tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang serta Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman minimal 10 tahun penjara. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Sepeda motor milik karyawan gerai minuman es krim yang terparkir di depan tempatnya bekerja di wilayah Bojong Indah Cengkareng, Jakarta Barat raib digodol komplotan curanmor. Pelaku yang berjumlah 2 orang ini terekam jelas kamera pengawas atau CCTV saat melakukan aksinya. Satu orang pelaku bertugas mengawasi situasi sekitar lokasi yang tengah ramai lalu lalang pengunjung. Sementara seorang pelaku lainnya berperan sebagai eksekutor dengan terlebih dahulu merusak kontak kunci sepeda motor korban. Dalam waktu beberapa menit saja, kedua pelaku akhirnya dapat membawa kabur sepeda motor korban dari lokasi parkir. Aksi pencurian sepeda motor di tempatnya bekerja bukanlah kali pertama. 2 karyawan dan seorang pengunjung gerai minuman es krim pun sudah menjadi korban. Kita lagi pada di dalam itu sih juga kadang di luar hujan. Terus kita tuh ngehnya pas ada customer masuk. Jadi pas customer masuk, kita lihat dia nanya ke saya, "Kak, kok motornya nggak ada ya?" Padahal posisi kunci sama helmnya di dalam. Tapi pas selesai melayani customer, kita keluar ngecek, itu motor kadang udah nggak ada. Korban sudah melaporkan kejadian pencurian sepeda motornya tersebut ke pihak berwajib dengan berharap para pelaku segera ditangkap. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Lantai 7 pusat perbelanjaan dan gedung perkantoran Pasaraya Blok M, Jakarta Selatan, Rabu siang terbakar. Peristiwa ini membuat ratusan pekerja kantor panik sehingga berhamburan dan berkumpul di halaman gedung. Petugas dari Sudin Pemadam Kebakaran Jakarta Selatan yang tiba di lokasi langsung memasuki gedung menuju titik api. Menurut petugas damkar, dugaan sementara kebakaran berasal dari ruangan panel mesin pendingin atau AC. Salah satu pekerja gedung mengaku saat insiden terjadi terdengar peringatan bahaya dan listrik di ruangan sempat padam.
Selanjutnya, para pekerja dievakuasi melalui tangga darurat keluar dari dalam gedung. Karena lagi meeting, jadi kadang ada suara larangnya. Cuma lihat orang-orang pada sudah evakuasi. Oh gitu. Ada himbauan di lantai itu untuk evakuasi turun ke bawah ya? Langsung pada suruh turun. Petugas damkar berhasil memadamkan api dan melakukan pendinginan agar api tidak kembali menyala. Sementara itu belum ada laporan berapa jumlah kerugian akibat kebakaran di lantai 7 gedung perkantoran Pasaraya Blok M. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Video amatir warga merekam kebakaran hebat yang melahap menara Masjid Agung Darussalam di Bojonegoro, Jawa Timur. Kebakaran masjid yang berada di pusat kota ini membuat warga panik. Kejadian terjadi Rabu pagi saat arus lalu lintas sedang ramai. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik. Api dengan cepat membesar dan menghanguskan seluruh menara dengan tinggi sekitar 30 meter. 3 unit mobil damkar dengan belasan personel dikerahkan untuk memadamkan api. Beruntung api tidak menyambar bangunan utama masjid. Langsung tim dari damkar datang kemari dan melakukan proses evakuasi dan melakukan proses pemadaman. Dan sampai tadi jam 11.30-an, sekitar 29 tadi saya lihat teman-teman sudah melakukan pendinginan ke semua sampai ke atas. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai 400 juta rupiah. Dari Bojonegoro, Jawa Timur, Dedi Mahdi, iNews melaporkan. Gunung Marapi di Kabupaten Agam, Sumatera Barat kembali meletus disertai suara dentuman keras. Tinggi kolom abu letusan mencapai 700 meter. Keras dentuman terdengar oleh warga di Bukit Batabua, Cangkiang, Sungai Puar hingga Tilatang, Kamang yang jaraknya cukup jauh. Warga Bukit Batabua juga merasakan getaran di rumahnya saat Marapi erupsi. Data Pos Pengamat Gunung Api PGA Marapi, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi di belakang Balok Bukit Tinggi mencatat letusan pukul 7.10 waktu Indonesia Barat Rabu pagi. Erupsi terekam seismograf dengan amplitudo maksimum 30,3 mm dan durasi gempa letusan selama 36 detik. Pada tanggal 19 Februari 2025 sampai pukul 8 WIB itu terekam 2 kali letusan. Yang pertama pada pukul 2:49, yang kedua pada pukul 7:10. Untuk tinggi letusan yang teramati 700 meter di atas puncak. Dari laporan warga, abu letusan pagi ini tertiup angin ke arah utara dan timur laut sehingga mengakibatkan hujan abu melanda wilayah Sungai Jambu dan Kiambang, Limokaum, Kota Batu Sangkar. Hujan abu tipis mengakibatkan sejumlah kendaraan diselimuti abu vulkanik. Abu juga menyelimuti jalanan dan perkebunan warga. Gunung Marapi yang memiliki ketinggian 2.891 meter di atas permukaan laut saat ini berstatus waspada atau berada pada level 2 di atas aktif normal. Sepanjang Februari hingga hari ini, Gunung Marapi telah meletus sebanyak 5 kali dan terjadi 200 kali letusan. Warga, pendaki hingga wisatawan dilarang beraktivitas dalam radius 3 km dari kawah pusat erupsi di puncak Gunung Marapi. Dari Bukit Tinggi dan Agam, Sumatera Barat, Wahyu Sikumbang, iNews melaporkan. Sebuah mobil pengangkut gas LPG dan satu motor berpenumpang 3 orang mengalami kecelakaan setelah tertabrak kereta yang melintas di perlintasan stasiun Pondok Jati, Matraman, Jakarta Timur, Rabu malam. Tabrakan terjadi diawali padatnya kendaraan yang akan melintasi rel kereta api. Di saat bersamaan sebuah kereta melintas tanpa bisa menghentikan lajunya hingga menabrak mobil dan motor tersebut. Akibat tabrakan ini, satu anak kecil penumpang motor meninggal dunia. Kasus ini kini ditangani Polsek Matraman, Jakarta Timur. Kecelakaan juga terjadi di pintu perlintasan kereta api di Kadungora, Garut, Jawa Barat hari Rabu.
Di tengah antrian kendaraan yang menunggu kereta lewat, tiba-tiba sebuah mobil box mengalami remblong. Mobil box kemudian menabrak mobil yang sedang mengantri, lalu menabrak palang pintu tepat sebelum kereta melintas. Meski tidak ada korban jiwa, namun insiden ini mengakibatkan sejumlah kendaraan mengalami kerusakan. Berlokasi di Garden Dameru Sanur dan Pasar Bali, High-End kembali hadir dengan gelaran mewah High-End Lux Trip yang dipersembahkan khusus untuk member eksklusif High-End. Kegiatan yang memadukan keindahan alam dengan berbagai kemewahan ini juga menghadirkan peragaan busana trunk show bertema sunset yang berpadu dengan koleksi kain endek dari Annie Jo, serta perhiasan blue silver karya Niki Hadinegoro. Seperti Lux Trip sebelum-sebelumnya, tujuannya adalah kita ingin mengajak kolaborasi dengan berbagai macam desainer atau pengusaha atau brand yang kita bisa mendekatkan satu sama lain. Mungkin one day bisa bekerja sama lebih lagi di bidang fashion atau kecantikan atau gaya hidup lainnya. To partner up with Lux High-End Magazine because it's got a very good profile of followers. And great magazine, and we thought today would be a great day to show off our resort. We chose this particular location on the garden because we do a lot of events here and weddings and things like that, and we thought it would be a good way to showcase our property. And it's come true. I think the show today was great. High-End Lux Trip menjadi ajang sosialita untuk memperluas jaringan atau wadah dalam menjalin kerjasama antar stakeholders. Dari Denpasar, Indira Ari, iNews melaporkan. Pemirsa GTV, semakin mudah mendapatkan informasi terkini dari penjuru negeri. Cukup scan QR Code di layar TV Anda untuk menyaksikan buletin iNews. Saksikan tayangan GTV di mana saja dan kapan saja melalui RCTI Plus. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita malam hari ini. Selamat malam dan sampai jumpa.